Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di saya Risma Drapsari di mata kuliah akuntansi biaya, di mana saat ini kita memasuki pertemuan ke-15 adalah pertemuan terakhir sebelum ujian akhir semester. Izin Bu Risma share screen mengenai izin Bu Risma share screen mengenai pertemuan ke-15. Baik, teman-teman di layar sudah nampak ya bahwa di sini pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir kita sebelum ujian akhir semester, yakni membahas mengenai analisis biaya pemasaran. Nah, tujuannya apa dari pertemuan kali ini? Diharapkan nanti teman-teman dapat menguasai yang namanya analisis dari biaya pemasaran, lalu teman-teman dapat memahami dan mengerti mengenai penggolongan biaya pemasaran menurut fungsinya itu apa saja. Dan yang terpenting adalah bagaimana teman-teman dapat menganalisis biaya pemasaran yang nanti akan digolongkan ke dalam beberapa bagian. Nah, yang pertama, kita hari ini akan membahas apa sih yang disebut dengan biaya pemasaran. Di sini, biaya pemasaran, kalau kita artikan dalam arti sempit, ini bisa kita artikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk menjual dan membawa produk pasar. Nah, itu ada pemasaran. Jadi, menjual ya dari produk ke dalam pasar konsumennya. Nah, biaya pemasaran dalam arti luas kita bisa artikan sebagai sesuatu atau biaya-biaya yang dikeluarkan sejak saat produksi selesai dan disimpan dalam gudang sampai dengan produk tersebut menjadi uang tunai. Ya, jadi biaya pemasaran dalam arti luas itu dihitung saat si produksinya kita itu selesai, lalu kita melakukan penyimpanan di gudang juga dihitung biayanya berapa, dan sampai dengan mohon maaf, sampai dengan produk tersebut dapat dijual dan menjadi uang tunai. Itu adalah biaya pemasaran dalam eh, arti luas. Nah, nah, di sini kalau di bukunya Pak Mulyadi, di buku Tansi Akuntansi Biaya yang biasanya kita menjadi buku panduan utama, eh, biaya pemasaran ini adalah biaya yang meliputi semua biaya pada saat produk tersebut disimpan di gudang sampai produk tersebut dapat diubah menjadi uang tunai. Nah, sedangkan menurut bukunya Pak Supriyono, di mana beliau menyatakan bahwa biaya pemasaran adalah semua yang meliputi biaya yang meliputi dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemasaran. Nah, beda lagi dengan bukunya Hansen Mowen. Nah, di sini Hansen Mowen menyebutkan bahwa biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam melakukan pemasaran, melakukan pendistribusian, dan melayani produk atau jasa. Itu adalah biaya pemasaran. Nah, kita balik lagi ke PPT. Nah, di sini penggolongan biaya pemasaran itu ada dua, namanya order getting dan order filling. Yang order getting itu biaya yang mendapatkan langganan, sedangkan yang order filling itu yaitu biaya yang untuk memenuhi pesanan. Nah, di dalam order getting, di dalam order getting cost, yaitu semua biaya ini akan dikeluarkan dalam usaha untuk memperolehnya menjadi pesanan. Jadi, yang masuk dalam biaya order getting itu bisa salesnya, biaya salesman-nya, komisinya, advertising-nya. Nah, sedangkan order filling cost yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Nah, ini ya, kita bisa lihat dari kedua penggolongan biaya ini. Yang pertama ada order getting, yang kedua ada order filling. Nah, ini teman-teman bisa memahami terkait dua penggolongan biaya ini. Nah, apa saja sih contohnya terkait dengan
biaya order getting cost atau kita sering sebut dengan yang namanya biaya untuk mendapatkan pesanan. Nah, contohnya yaitu biaya gaji wiraniaga atau salesperson tadi ya, komisi penjualannya, advertensinya, dan biaya promosinya itu adalah termasuk dalam biaya untuk mendapatkan pesanan. Sedangkan biaya untuk memenuhi pesanan atau yang disebut dengan order filling cost tadi, ia meliputi biaya pergudangannya, biaya pembungkusan pengirimannya, lalu ada biaya angkut dan biaya tagihnya. Nah, ini ya teman-teman ya. Di slide selanjutnya, penggolongan biaya menurut fungsinya. Jadi setelah tadi penggolongan biaya yang pertama tadi penggolongan biaya pemasaran itu ada order getting sama order filling. Lalu kita akan membahas penggolongan biaya menurut fungsinya. Di sini yang pertama adalah biaya penjualan. Biaya penjualan itu bisa meliputi gajinya, salesman-nya, bonus komisinya, lalu biaya perjalanan salesman-nya, dan lain-lain. Itu termasuk dari biaya penjualan. Sedangkan yang dimaksud di sini biaya advertising, di sini meliputi gaji karyawan bagian advertisingnya. Lalu biaya pamerannya itu berapa? Terkait dengan biaya sampelnya itu berapa? Lalu biaya promosinya itu berapa? Biaya iklannya berapa? Dan biaya lain-lainnya berapa? Yang ketiga, di sini adalah biaya pergudangan. Nah, di dalam biaya pergudangan ini adalah meliputi segala sesuatunya yang berkaitan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan di dalam gudang. Yang ada sewa gudangnya, ada gaji karyawan bagian pergudangannya, itu bisa kita masukkan klasifikasinya ke biaya pergudangan. Yang keempat adalah biaya pembungkus dan pengiriman. Nah, di dalam biaya pembungkus dan pengiriman itu meliputi gaji bagian pembungkusnya itu berapa, gaji bagian pengirimannya itu berapa, kurir pengirimannya. Lalu ada biaya penyusutan kendaraan untuk yang digunakan untuk melakukan pengiriman. Itu adalah segala sesuatu yang dibebankan sebagai biaya pembungkus atau biaya pengiriman. Yang kelima adalah biaya kredit dan penagihan. Nah, terkait dengan biaya kredit dan penagihan itu bisa meliputi gaji bagian kredit atau bagian penagihannya. Lalu bisa meliputi eh, kerugian piutangnya berapa atau potongan tunainya berapa. Dan yang terakhir adalah biaya akuntansi untuk biaya pemasarannya berapa. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah penggolongan biaya pemasaran menurut fungsinya. Jadi ada 6. Nah, nah, kenapa sih kita kok harus yang namanya memanfaatkan dari analisis biaya? Kenapa sih analisis biaya itu penting? Jadi teman-teman, di dalam manfaat analisis biaya pemasaran menurut produknya, kita itu nanti dapat menentukan tingkat keuntungan tiap-tiap produk. Lalu kita dapat memberikan informasi biaya dan menentukan harga jual si produknya itu berapa sih ketika kita melakukan analisis biaya. Yang ketiga, kita membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk atau metode penjualan produk terhadap biaya dan labanya itu berapa. Nah, ini ini adalah manfaat yang dihasilkan dalam apabila kita melakukan analisis biaya pemasaran dengan ketentuan jenis produknya. Nah, sedangkan yang selanjutnya, kalau manfaat dari biaya pemasaran menurut daerah pemasarannya, analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasarannya, itu meliputi beberapa manfaat. Yang pertama, dia bisa mengendalikan biaya pemasaran tiap daerah, lalu mengarahkan pemasaran produk pada daerah-daerah yang memberikan keuntungan tinggi. Jadi di sini kita bisa melakukan analisis titik daerah mana yang bisa menghasilkan atau yang dapat memberikan keuntungan tinggi dari hasil penjualan. Inilah kenapa kita perlu yang namanya menggunakan analisis biaya. Ya, oke, selanjutnya. Hmm. Selanjutnya, Bu Risma akan menjelaskan mengenai cara menganalisis biaya pemasaran dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah analisis biaya pemasaran menurut jenis atau objeknya, itu ya. Yang kedua,
analisis biaya pemasaran menurut fungsi distribusinya. Nah, maksudnya fungsi distribusinya ini adalah kegiatan pemasaran yang dia itu perlu melakukan pengeluaran biaya. Lalu, analisis biaya pemasaran menurut fungsi ini ditujukan untuk melakukan pengendalian biaya dan berguna untuk analisis biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha pemasarannya itu apa. Lalu yang ketiga yakni analisis biaya pemasaran menurut cara penerapan usahanya si usaha pemasarannya tadi ya. Nah, di sini dapat kita lihat ya teman-teman bahwa apabila analisis biaya pemasaran menurut fungsinya hanya berguna terkait dengan pengendalian saja, tapi di sini tidak membantu mengarahkan jenis kegiatan pemasarannya. Nah, analisis ini lagi itu akan dibagi menjadi beberapa sub. Yang pertama, kita bagi menurut jenis produknya itu apa, menurut daerah pemasarannya itu apa, menurut besarnya pemasarannya itu apa, dan menurut saluran distribusinya. Nah, tadi yang satu dan dua itu sudah kita bahas di depan ya. Menulis jenis produknya tadi ya, menentukan tingkat keuntungan tiap-tiap produknya, lalu dia akan memberikan informasi biaya dalam melakukan penentuan harga jualnya, lalu dia akan membantu dalam memperkirakan pengaruh produknya atau metode penjualan produk terhadap biaya dan labanya itu seperti apa. Nah, yang ketiga, yang kedua adalah manfaat analisis biaya tadi menurut daerah pemasarannya. Jadi nanti akan dikendalikan biaya pemasaran tiap daerah pemasaran. Nah, biasanya hal ini itu dilakukan oleh cabang masing-masing atau cabang yang bersangkutan. Nah, yang ketiga adalah manfaat biaya pemasaran yang eh, terkait dengan menurut besarnya pesanan. Nah, terkait dengan menurut besarnya pesanan itu bisa dilakukan dengan analisis pesanan biaya pemasaran, maka biaya pemasaran yang tiap fungsi pemasaran akan lebih adil dan teliti. Jadi intinya terkait dengan biaya pemasaran itu memang harus dilakukan analisis ya, teman-teman ya. Itu bisa dengan beberapa penentuan seperti yang dikemukakan tadi. Selanjutnya yaitu menurut saluran distribusinya. Berarti menurut saluran distribusinya. Biaya pemasaran itu akan didistribusikan kemana pada setiap fungsi pemasarannya. Nah, sehingga ada pengendalian atas biaya-biaya tersebut lebih mudah akan dilakukan dan juga setiap pusat laba itu akan dianalisis kemampuan dalam menghasilkan labanya. Jadi lebih tercermin ya. Nih ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis biaya pemasaran. Pertama, menggolongkan jenis biaya pemasaran menurut fungsinya. Kedua, menentukan jenis analisis yang digunakan itu apa. Ketiga, yaitu menggolongkan jenis biaya pemasaran ke dalam biaya langsungnya. Lalu biaya setengah langsung sampai dengan biaya tidak langsungnya. Benar-benar harus digolongkan biaya pemasarannya. Yang keempat adalah menggunakan dasar alokasi biaya pemasaran. Teman-teman di layar sudah nampak di sini tabel ada fungsi, ada dasar alokasi yang dapat digunakan. Yang pertama adalah penjualan. Penjualan dasar alokasinya apa? Ya, ini dasar alokasinya adalah hasil penjualan. Sedangkan advertensi di sini hasil dasar alokasi yang dapat kita gunakan sebagai acuan atau patokan adalah volume penjualannya. Nah, di sini terkait fungsi pergudangan, kita bisa melihat dasar alokasi yang digunakan adalah volume barangnya, berat barangnya, jumlah barang yang dikirimnya. Nah, itu bisa kita gunakan menjadi dasar alokasi yang digunakan. Pada bagian pembungkusan atau pengiriman, sama juga dengan bagian pergudangan ya, volume barang, berat barang, jumlah produk yang dikirim. Nah, di sini pada bagian kredit dan penagihan, itu bisa kita cek dari banyaknya pesanan dari langganan.
Nah, dari akuntansinya bisa kita cek banyaknya pesanan dari langganannya itu berapa. Nah, yang kelima, di sini kita bisa membandingkan nih teman-teman antara hasil dan biaya menurut jenis produknya, baik daerahnya, baik daerah pemasarannya, ataupun besarnya pesanan maupun saluran distribusi. Nah, yang keenam, setelah itu carilah laba bersih dari tiap masing-masing divisi tadi ya. Kalau kita berbicara mengenai biaya pemasaran berarti terkait dengan fungsi biaya pemasaran. Oke. Nah, tadi juga sudah sempat dibahas bahwa apa sih manfaat dari analisis biaya pemasaran menurut jenis produknya. Dia yang pertama dia akan menentukan tingkat keuntungan tiap-tiap produk. Nah, itu kita dapat eh, tentukan nih berapa sih tingkat keuntungan tiap-tiap produknya. Yang kedua, dia akan memberikan informasi terkait dalam penentuan harga jualnya. Yang ketiga, dia akan membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk. Nah, ini ya. Nah, di sini ada juga manfaat biaya pemasaran menurut daerah pemasarannya. Tadi mengendalikan biaya pemasaran tiap daerah pemasaran. Lalu ada mengarahkan pemasaran produk ke daerah-daerah yang memberikan keuntungannya yang lebih tinggi. Berarti di dalam analisis ini kita harus membaca daerah-daerah mana yang memiliki keuntungan lebih tinggi. Oke. Nah, di layar sudah tampak ya teman-teman contoh analisis biaya pemasaran menurut jenis produknya. Di sini ada PTX, di mana PTX menjual tiga macam produk A, B, dan C. Lalu biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam bulan April adalah sebagai berikut. Ada dilihat dari fungsi penjualan, jumlahnya adalah 95.500.000, sedangkan dari fungsi pergudangan, jumlahnya 75 juta. Fungsi pembungkus dan pengirim jumlahnya 63 juta, advertensi 54 juta, kredit dan penagihan total jumlahnya adalah 49.200. Dan biaya pemasaran bagian akuntansi totalnya adalah 49.200. Total keseluruhan adalah 365.500. Nah, didapat data pendukung selanjutnya. Teman-teman dapat cek di sini adalah data pendukung selanjutnya. Di sini ada namanya harga jual per unit. Jenis produk yang diproduksi di PTX ini ada tiga jenis. Yang pertama ada jenis A, jenis B, dan jenis C. Di mana harga jual unitnya pun tentu berbeda-beda per produk. Harga jual unit produk A itu Rp10.000, sedangkan produk B 15.000 dan produk C-nya adalah Rp18.000. Harga pokok per unitnya juga berbeda-beda. Kalau produk A 8.000, produk B 11.000, produk C-nya 12.000. Berat produk per unitnya juga dia berbeda-beda teman-teman. 2,25 kilogram produk A, 2,5 kilogram produk B, dan produk C-nya 3,5 kilogram. Nah, frekuensi produknya itu tercantum pada faktur penjualan. Nah, untuk produk A 6.400, produk B 35.700, dan produk C-nya 2.900. Frekuensi pesanan dari pelanggannya itu juga berbeda-beda per produknya. Ada produk A di 2.400, produk B di 3.000, dan produk C-nya di 1.800. Oke, selanjutnya berarti selanjutnya dari alokasi biaya pemasaran yang digunakan tadi untuk menganalisa. Nah, di sini kita tentukan fungsi penjualan. Dasarnya yang digunakan apa? Seperti tadi, di rumus tadi. Oh, dasar yang digunakan adalah hasil penjualannya. Pergudangan yang menjadi dasar alokasinya adalah berat produk yang dijual. Yang ketiga adalah pembungkus dan pengiriman unit yang terjual sampai dengan kredit dan penagihan. Itu yang menjadi dasar alokasinya adalah frekuensi dari pesanan pelanggan. Nah, di sini tentukanlah tarif alokasi pemasaran tersebut. Berarti nanti teman-teman menghitung nih tarif alokasi dari penjualan sampai dengan kredit penagihan. Nah, lalu buatlah laporan laba rugi menurut produk A, B, dan C-nya. Nah, ini ya.
Nih, kita lihat tarif alokasinya. Jumlahnya 95.500. Jumlah dasarnya, kita lihat alokasi dasarnya. Tarif alokasi dasarnya adalah 1.910.000. Nah, sampai dengan fungsi dari akuntansinya. Nih, kita lihat dari fungsi akuntansinya tadi berapa? 15 15.000 ya. Bisa dicek ya, 15. Ah, jumlah dasar alokasinya adalah 15.000. Berarti di sini tarif alokasinya 95 dibagi di 95 juta dibagi dengan 1.910.000 dikali 100%. Dia ketemunya nanti persentase, berarti ini 5%. Sama juga untuk keterangannya ini dan seterusnya seperti ini terus sampai dengan akuntansi. Nih ya. Kok bisa dapat 1.910.000 dari mana, Bu? Kita lihat. A tadi 80.000 dikalikan dengan 10.000. B 50.000 dikali 15.000. C 20.000 dikali 18.000. Ini dan seterusnya. Teman-teman eh cek di sini. Misal, ini ya. Ini ya, keterangannya ya. Kalian lihat di jenis produknya ini ya. Ada A, B, C. Ada harga jual per unit, harga pokok per unit, harga produk terjual, sampai dengan frekuensi dari langganan. Nah, ini teman-teman hitung semua. Oke, nanti kalau sudah hitung, teman-teman bisa memasukkan di laporan laba ruginya. Nah, ini adalah laporan laba rugi PTX pada 31 April tahun 2014. Contohnya seperti ini. Oke. Nah, sampai sini ya, sudah jelas ya sampai sini ya cara penghitungannya berarti didapatkan dari tarif dasar alokasinya tadi. Lalu lalu contoh analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasarannya. Di sini ada misal PTX. PTX di sini menjual satu jenis produk. Kalau tadi beberapa jenis produk A, B, C, kalau ini hanya satu jenis produk. Nah, fungsinya ada fungsinya. Di sini ada fungsi sampai dengan penjualan sampai dengan fungsi akuntansi sama. Seperti tadi, kita lihat, buatlah tarif alokasi biayanya. Nah, itu tadi dua dan ini cuma satu. Nah, ini menjadi tugasnya teman-teman untuk membuat atau untuk membuat dari soal dari ini. Tentukan tarif alokasi biaya pemasarannya, buatlah laporan laba rugi menurut daerah pemasarannya. Nah, ini silakan teman-teman buat, disiapkan. Nanti untuk tugas ini akan saya buka link siakatnya sampai dengan dikumpulkan sampai dengan batas waktu pengumpulan UAS. Jadi untuk pertemuan ke-14, tugas pertemuan ke-14 dan tugas pertemuan ke-15 nanti akan dijadikan untuk soal untuk ujian akhir semester. Jadi besok saya ujian akhir semesternya saya akan memberikan eh, pilihan ganda dan soal isai. Nah, soal isainya adalah soal isai di tugas 14 dan soal isai di tugas 15. Ya, ini sepertinya sudah. Jadi ada untuk UAS kita dari pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14 sampai dengan pertemuan ke-15. Untuk soal di pertemuan ke-14 dan pertemuan ke-15 nanti akan Bu Risma jadikan sebagai tugas ujian akhir semester. Baik, nanti apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan menghubungi Bu Risma lewat WhatsApp grup ataupun Japri ataupun di Siakat. Nanti apabila ada yang kurang paham, Bu Risma akhiri dan Bu Risma mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan selama melakukan pengajaran kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.